Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Sehat, bersama saya Apoteker Ayu Puspita, apoteker di UPTD RSUD Haji Abdul Manan Simatupang, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Yuk kita bahas isu yang kian mengkhawatirkan tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh penjuru dunia. Apa itu teman-teman? Resistensi antibiotik. Sobat Sehat, manusia di dunia hidup tidak sendirian, tetapi berdampingan bersama hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, diantaranya virus, bakteri, parasit, dan jamur. Nah, pernahkah Anda mendengar tentang bakteri yang kebal terhadap antibiotik? Fenomena ini yang dikenal sebagai resistensi antibiotik telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan global. Teman-teman, baru-baru ini Koran Tempo menerbitkan artikel tentang penggunaan antibiotik yang sembarangan, antibiotik yang digunakan secara berlebihan dan tanpa indikasi. Nah, hal ini merupakan beberapa sebab resistensi antibiotik. Data WHO menyebutkan jumlah kematian akibat resistensi antibiotik pada tahun 2014 sebanyak 700.000 jiwa dan diprediksi akan meningkat sebanyak 10 juta jiwa di tahun 2050. Nah, Sobat Sehat, mari kita bahas satu persatu tentang resistensi antibiotik. Sebenarnya, apa sih antibiotik itu? Antibiotik adalah obat untuk membunuh bakteri. Ingat ya, bakteri, bukan virus ataupun jamur. Saat ini, lebih dari 100 macam antibiotik yang digunakan untuk mengobati penyakit akibat infeksi bakteri. Beberapa yang sering kalian dengar atau pernah kalian konsumsi pastinya, yaitu amoxicillin, cefadroxil, cefixime, azithromycin, levofloxacin, baik sediaan tablet maupun sirup. Nah, pasti pernah ada yang pakai obat ini kan? Atau pernah berhenti pakai obat ini karena merasa sudah sembuh? Nah, Sobat Sehat, pasti banyak yang penasaran sebenarnya apa sih resistensi antibiotik itu? Antibiotik adalah obat yang dirancang untuk melawan infeksi bakteri. Namun, seiring berjalannya waktu, bakteri dapat beradaptasi dan menjadi kebal terhadap antibiotik yang ada. Hal ini membuat infeksi menjadi sulit diobati, bahkan bisa berakibat fatal, yaitu kematian. Kondisi di mana bakteri menjadi tidak sensitif, kebal, dan tidak responsif terhadap efek antibiotik disebut resistensi antibiotik. Bakteri ini mengembangkan kemampuan untuk bertahan hidup dan kebal meskipun terpapar antibiotik yang seharusnya membunuh atau menghambat pertumbuhannya. Bakteri tersebut tidak akan bisa dibunuh dan terus-menerus bertumbuh di dalam tubuh kita. Ini yang menyebabkan sering terjadinya infeksi berat atau biasa disebut dengan sepsis. Nah, Sobat Sehat, setelah kita bahas tentang apa itu resistensi antibiotik, selanjutnya akan kita bahas bagaimana resistensi antibiotik dapat terjadi. Beberapa hal yang memungkinkan terjadinya resistensi antibiotik antara lain, yang pertama, penggunaan antibiotik yang berlebihan atau tanpa indikasi. Flu, diare tanpa darah, seringkali disebabkan oleh virus. Nah, apakah virus butuh antibiotik? Tentu tidak, karena virus bukan bakteri. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat indikasi ini bisa menyebabkan resistensi antibiotik. Terlalu sering mengkonsumsi antibiotik, termasuk untuk penyakit yang tidak disebabkan oleh bakteri, dapat mempercepat proses resistensi. Yang kedua, penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dosis. Nah, teman-teman pasti pernah melakukan ini. Banyak pasien yang tidak paham cara minum antibiotik dengan benar, seperti tidak menghabiskan obat sesuai anjuran. Misalnya, dosis antibiotik 3 kali sehari selama 5 hari. Seringkali digunakan hanya 2 hari karena pasien merasa sudah sehat, merasa sudah sembuh, sehingga antibiotik tidak dihabiskan. Hal ini menyebabkan bakteri di dalam tubuh kita tidak mati, malah kebal terhadap antibiotik. Nah, yang terakhir teman-teman, kurangnya edukasi pada pasien. Masyarakat sudah menanamkan mindset bahwa antibiotik adalah obat dari segala macam penyakit, sehingga
sakit apapun beranggapan harus minum antibiotik. Pembelian antibiotik yang sembarangan, tanpa resep dokter, lalu berbagi obat atau antibiotik kepada orang lain, merupakan perilaku masyarakat saat ini yang berkontribusi terhadap peningkatan kasus resistensi antibiotik. Selanjutnya Sobat Sehat, sebenarnya apa sih dampak resistensi antibiotik itu? Yang pertama, dampak resistensi antibiotik adalah meningkatnya lama rawat inap. Infeksi yang resisten terhadap antibiotik membutuhkan waktu lebih lama untuk diobati, sehingga pasien harus dirawat di rumah sakit lebih lama. Yang kedua, meningkatnya penggunaan antibiotik yang lebih kuat. Antibiotik yang lebih kuat umumnya lebih mahal, sehingga meningkatkan biaya pengobatan. Dan yang terakhir, Sobat Sehat, meningkatnya angka kematian. Infeksi yang resisten terhadap antibiotik dapat berakibat fatal, sehingga meningkatkan angka kematian di rumah sakit. Sobat Sehat, setelah kita bahas tentang apa itu resistensi antibiotik, bagaimana resistensi antibiotik dapat terjadi, dan dampak resistensi antibiotik bagi kita, selanjutnya yang terakhir, mari kita bahas tentang bagaimana cara mengatasi resistensi antibiotik. Upaya untuk mengatasi resistensi antibiotik membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan. Nah, apa sih yang bisa dilakukan tenaga kesehatan untuk mencegah resistensi antibiotik? Tenaga kesehatan perlu memberikan edukasi kepada pasien tentang penggunaan antibiotik yang tepat dan bertanggung jawab. Yang kedua, rumah sakit. Rumah sakit perlu mengaktifkan tim atau komite pencegahan dan pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit. Selanjutnya yang ketiga, tentunya pemerintah. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan penggunaan antibiotik di fasilitas kesehatan seperti toko obat dan apotek. Nah, yang terakhir, untuk masyarakat, Sobat Sehat di seluruh Nusantara, saya mohon untuk pertama, tidak membeli antibiotik tanpa resep dokter. Yang kedua, tidak berbagi obat dengan orang lain. Yang ketiga, tanyakan kepada dokter atau apoteker Anda saat Anda berobat, mana obat yang merupakan antibiotik, sehingga sobat bisa mengkonsumsi antibiotik dengan cara yang benar. Dan yang terakhir, habiskan antibiotik sesuai dosis yang dianjurkan. Jangan menghentikan antibiotik karena sudah merasa sehat ya sobat. Sobat Sehat di seluruh penjuru Nusantara, resistensi antibiotik adalah ancaman serius bagi kesehatan global. Dengan upaya bersama dari berbagai pihak, kita dapat memerangi resistensi antibiotik dan memastikan akses terhadap pengobatan yang efektif bagi semua orang. Tindakan sobat hari ini menentukan keberlangsungan hidup anak cucu kita di masa mendatang. Yuk, gunakan antibiotik dengan bijak. Tanya obat, tanya apoteker. Saya apoteker Ayu Puspita. Sampai jumpa di edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.